Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat sekalian. Selamat berjumpa lagi di Om Sony Channel. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Om Sony Channel. Tepatnya di tanggal 20 Juli 2022, Om Sony Channel menyajikan satu mata acara yang sekarang sedang hits, yaitu podcast. Dan alhamdulillah ini launchingnya langsung dari ujung timur Indonesia, yaitu di Provinsi Maluku, tepatnya di Kota Ambon. Dan saya sangat senang sekali hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Sahril. Assalamualaikum Pak Sahril. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Ya. Jadi sebenarnya tuan rumahnya Pak Sahril nih, bukan saya. Oke. Podcast kali ini akan berbicara dengan topik Indonesia berintegritas. Kita tahu bahwa banyak sekali bahasa, ujaran, kalimat yang tentunya memiliki makna anti korupsi, makna kejujuran, makna ketidakserakahan dan sebagainya. Kita akan coba gali kali ini dari Maluku, ya, dari budaya Maluku. Dan sahabat sekalian, ikuti terus podcast ini. Nanti di tengah-tengah sesi akan ada pertanyaan, ya. Sahabat bisa baca dan kemudian kirimkan jawabannya melalui kolom komentar. Bagi subscriber yang pertama kali menjawab dengan tepat pertanyaan tersebut, akan saya hadiahkan sebuah buku. Oke? Baik, kita ke Pak Sahril sekarang. Terima kasih Pak Sahril nih atas semua fasilitas dan keluangan waktu Bapak untuk berdiskusi dengan kami, Pak. Iya, Pak. Pak Sahril, boleh dong cerita riwayat pengalaman Bapak sebagai kepala kantor bahasa. Terima kasih Pak Har. Saya ditunjuk menjadi kepala kantor bahasa Provinsi Maluku ini semenjak 2020. Tepatnya di bulan Agustus tahun 2020. Jadi sudah menjelang 2 tahun. Menjelang 2 tahun. Saya berada sebulan di lagi. Provinsi Maluku. Baik. Saya sebelumnya itu berasal dari Kota Medan, jadi dari Indonesia Barat. Indonesia ke Timur. Indonesia Timur yang perbedaan. Konsekuensi ASN siap ditempatkan di mana saja. Ya itu. Jadi ada perbedaan 2 jam. Iya, waktu ya. Karena di sana Indonesia Barat, di sini Indonesia Timur. Nah, kita harus lama juga menyesuaikan ya jet lag-nya misalnya antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur ya. Betul. Itu yang membuat saya sesuatu tantangan. Ya. Alhamdulillah, baik. Oke, Pak Sahril, Bapak sebagai kepala kantor bahasa Provinsi Maluku. Ya tentu ini aktivitasnya dekat dengan kajian-kajian bahasa daerah, semacam pemeliharaan atau ya perawatan bahasa daerah. Ini yang saya ingin tahu, Pak, ada nggak sih di Maluku ini kalimat atau nasihat atau ujaran apapun itu yang berbicara tentang nilai-nilai kejujuran, integritas, anti korupsi? Kalau ada, apa sih, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Maluku ini termasuk wilayah yang memiliki bahasa daerah yang cukup banyak, Bapak. Oh, ada berapa, Pak? Jadi sekarang kami sudah mendata itu ada 70 bahasa daerah kami. 70 bahasa dan 62 bahasa sudah tercatat. Dan 8 bahasa itu sudah kami usulkan untuk penambahan. Jadi sudah 70 dan merupakan provinsi keempat terbanyak bahasa daerahnya setelah Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Nah, ini yang menjadi tantangan kami. Nah, dari 70 bahasa daerah itu kan masyarakat Maluku juga tidak terlalu banyak jumlah populasinya, sekitar 2 juta jiwa saja. Nah, ini kan rentan ini penggunaan bahasa daerahnya. Tidak sampai, kalau dibagi rata mungkin ya sekitar ratusan orang saja gitu dalam satu bahasa ya kan. Nah, berpotensi musnah berarti Pak Sahril? Banyak sekali berpotensi musnah. Di antara tadi yang sudah kami catat itu 70 bahasa itu ada 5 bahasa yang kami anggap sudah punah karena tidak ada penuturnya. Sayang sekali ya. Nah, ini
Mengapa tidak ada atau mengapa mengalami kepunahan? Salah satunya itu karena penuturnya sudah tidak ada, kemudian tidak dituturkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Oh. Nah, tetapi berkaitan dengan pertanyaan tadi ada satu yang menarik. Kemarin saya kebetulan baru selesai ada kegiatan di Maluku Tenggara. Itu di sana ada bahasa Ke, ya orang Ke. Bahasa Ke. Ya, saya punya istilah kemarin. Ini sangat saya bacakan, tapi maaf ini apa namanya, mungkin lidah saya tidak seperti orang Ke ya. Tidak sepasih orang Ke. Iya, itu. Katanya maklum lah orang dari barat kan. Batang Paryatam Satomat Lianrir Afawahid, yang artinya jangan mengingini barang orang lain secara tidak adil. Wah, cakep. Ini dalam maknanya. Ya, saya kira jangan mengingini barang orang lain secara tidak adil. Wah, ini artinya kalau tidak adil itu zalim ya? Ya, jadi ini saya kira melebihi dari korupsi dan sebagainya. Itu ungkapan yang bagi masyarakat itu sesuatu sekali. Dan ini menjadi kekuatan budaya di sana dan mengikat dalam konsep bermasyarakat di masyarakat di Ke itu ya, yang mengatakan bahwa seperti itu tadi ya, jadi jangan mengingini barang orang lain secara tidak adil. Jadi di sana itu kita minimalisasi kali apa yang namanya maling dan sebagainya. Ini konsepnya seperti ini, karena kalau ada yang melakukan itu langsung nanti ada adat yang berbicara, yang bisa dikucilkan di tengah masyarakat. Diberi sanksi secara adat. Iya, bukan sanksi dari segi hukum pemerintah gitu kan. Nah, mereka lebih mematuhi itu. Nah, ini sesuatu yang menarik dan ini menjadi istilah yang perlu kita kuatkan sebagai upaya kita menjaga integritas Indonesia ini dalam konsep menggunakan budaya-budaya lokal. Betul. Oke, sahabat sekalian, luar biasa ya. Jangan mengingini milik orang lain secara tidak adil. Itu maknanya. Nanti kalau tulisannya bahasa asli kayaknya nanti kita tulis di di captionnya ya. Nah, apakah nilai-nilai tersebut terimplementasi di masyarakat di sana gitu, Pak? Sangat, Pak. Sangat terimplementasi. Sangat terimplementasi. Jadi misalnya seperti kalau di malam hari itu, Pak ya, itu namanya kendaraan. Iya. Itu tidak ada yang masuk rumah itu, Pak. Oh gitu. Taruh di halaman saja begitu, Pak. Itu di halaman saja. Yang sudah tuh kalau lihat di sosial media atau dengar cerita baru juga masuk kunci di dalam pagar, nggak lama hilang. Iya, hilang ya, Pak. Tapi di sana tidak. Kendaraan bahkan kontaknya juga berada di kuncinya masih ada di motor. Di motor itu ya. Ya tidak ada yang masalah. Luar biasa. Nah, ini salah satu pengamalan ya, konsep yang saya katakan tadi. Masyarakat itu sudah memahami gitu. Siap. Ya mungkin dari segi faktor wilayah ya, karena itu wilayah kepulauan, mungkin kalau dibalik mau dilarikan kemana gitu kan. Di wilayahnya cuma itu aja ya. Itu faktor itu juga mungkin berpengaruh juga. Mau ya. Jual saudaranya. Itu ya. Iya. Jadi penanaman nilai-nilai yang seperti itu sangat, implementasinya di tengah masyarakat saya kira sangat kuat ya. Sangat kuat. Tapi kan nggak hanya kendaraan saja mungkin ya, bisa jadi harta atau aset lain kan sebenarnya kalau orang itu mau mencuri kan bisa-bisa aja Pak ya. Contoh umpamanya kalau di kantor kan bisa aja dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran ini. Iya. Baik. Ini kalau melihat fenomena itu kan kadang kalau di masyarakatnya ini ada semacam kearifan lokal, nilai-nilai budaya itu dijunjung tinggi. Iya, Pak. Sehingga ya orang mau berbuat sesuatu yang melanggar itu pun agak sungkan atau takut ya dihukum secara adat atau apa. Iya. Tapi ketika dia sudah pindah ke daerah lain itu kadang-kadang nilai-nilai itu menjadi hilang
ini apakah ada kaitan antara ya di samping nilai budaya dan juga lingkungan berpengaruh terhadap perilaku seseorang? Nah, dalam konteks budaya lokal memang mungkin ketika mereka keluar dari kehidupan atau komunitas yang semula, saya kira pasti ada perubahan ya, perubahan perilaku juga memungkinkan ya, walaupun nilai-nilai luhur itu tetap ada tertanam. Tetapi mungkin karena konsepnya tadi mereka harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang di tempat di tempat mereka kemudian, maka mereka harus juga menyesuaikan itu. Tetapi yakin di Maluku saya lihat ketika orang-orang yang sudah berada jauh di Jakarta atau di ibu kota gitu, ketika pulang ke sini ya mereka sangat mematuhi ketentuan yang ada di daerah ini. Di jadi daerahnya. Kembali ke Indonesia berintegritas. Kalau hal-hal yang terkait dengan ujaran atau kalimat tadi Pak ya, itu kan kalimat yang luar biasa. Sejauh mana tuh Pak sosialisasi atau semacam edukasi bagi katakan masyarakat secara khusus atau masyarakat Maluku pada umumnya, sudah dimulai belum tuh Pak edukasi terkait dengan nilai-nilai itu? Saya kira begini Pak, karena ini berasal dari masyarakat, adat tokoh semuanya ini sudah terimplementasi dan tersosialisasi kepada masyarakat itu. Jadi setiap masyarakat yang ada, terutama dalam hal ini misalnya masyarakat di Maluku Tenggara, masyarakat K itu ya dari kecil itu sampai dewasa sudah mengetahui tentang hal ini. Tentang hal ini. Jadi implementasinya atau sosialisasinya sudah antara orang tua dengan anak, jadi sudah mengingatkan saling begitu saja. Jadi dalam kebijakan kami sebagai institusi yang mengurusi bahasa, ya kami menghimbau bahwa bahasa-bahasa daerah yang memiliki nilai-nilai filosofis itu harus tetap dipertahankan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu justru di Maluku bagus. Oh gitu. Kenapa bisa gitu Pak Saril? Karena tidak ada lagi masyarakat di sini yang buta bahasa Indonesia. Oh, jadi rata-rata sudah mahir berbahasa Indonesia. Mahir berbahasa Indonesia. Nah, ini mengapa? Seperti saya katakan awal tadi bahwa di sini bisa antar desa itu lain bahasanya. Ketika ada berinteraksi di pasar misalnya, mereka harus menggunakan bahasa yang sama-sama dipahami, yaitu bahasa Indonesia. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi karena di sini tidak ada bahasa yang mayoritas, yang bahasa daerahnya yang mayoritas. Iya. Ya, akhirnya mereka mau tidak mau berbahasa yang bahasa persatuan yang diketahui semuanya. Iya, itu. Jadi bahasa Indonesia walaupun ada dialek-dialek Ambonnya sedikit. Nah, ini yang menonjol di Indonesia Timur ini seperti itu. Oke. Kalau tagline-nya Badan Bahasa apa Pak terkait dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing? Jadi ada trigatra kami itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Masya Allah. Ini yang merumuskan siapa Pak? Ya kebijakan dari pusat Pak. Keren banget ya. Ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Wah, luar biasa. Tiga-tiganya kena. Tiga-tiganya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada saling harus ini. Jadi filosofinya begini, sebagai bangsa kita harus mengutamakan bahasa bangsa kita yaitu bahasa Indonesia. Lalu sebagai anak bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa, maka bahasa daerahnya itu juga harus kita lestarikan. Lalu sebagai bangsa yang selalu bersentuhan dengan dunia global, ya kita mau tidak mau juga harus menguasai bahasa asing. Betul, luar biasa nih. Saya apresiasi buat yang merumuskan ini nih, luar biasa. Jadi semuanya dapat sebagai orang Indonesia asli, kita berbahasa Indonesia, kita utamakan sebagai orang yang memang berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, tetap kita lestarikan bahasa kita agar kita tidak tercabut akar budaya kita, dan sebagai masyarakat internasional kita harus kuasai bahasa asing. Iya. Hebat, Masya Allah. Baik Pak Sahril, mungkin sementara cukup, barangkali ada closing statement dari Pak Sahril untuk sahabat-sahabat kami yang menyimak acara ini.
Monggo Pak Saril. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk para pemirsa Iya. bahwa saya itu mengharapkan dan berpesan bahwa jangan malu kita menggunakan bahasa daerah kita. Karena di dalam bahasa daerah itu terkandung berbagai khasanah dan ilmu pengetahuan walaupun itu bersifat lokal, tetapi maknanya itu bersifat universal. Oh. Ya, jadi sekali lagi jangan malu menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Gitu. Baik. Terima kasih. Untuk tetap juga bisa melestarikan bahasa daerah. Ya. Baik Pak Saril, terima kasih banyak atas waktu dan semua yang telah Bapak berikan ya, ilmu untuk kita berbagi bersama sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, bahwa nilai-nilai atau budaya anti korupsi itu sesungguhnya ada sejak zaman nenek moyang kita, dan itu dilestarikan melalui bahasa, melalui budaya, dan kita tunggu edisi berikutnya dari bahasa dan budaya lainnya di Nusantara. Terima kasih Pak Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Provinsi Papua ini sejak tahun kapan dan gimana ceritanya Pak? Provinsi Maluku Pak. Provinsi Maluku. Tadi saya bilang apa ya? Oke. Silakan Pak Saril.